Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini saya Husnul Khotimah yang akan bertindak sebagai observer, juga rekan saya Sutami Rauf bertindak sebagai coach, dan rekan saya yang lain. Saya Nur Hudaya SPD, hari ini berlaku sebagai coaching. Nah, di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Kabarnya nih Pak Sutami? ya baik. Alhamdulillah. Nah begini nih ya Pak Sutami, kita kan hari ini mau mengadakan coaching. Ya, betul. Nah sebelum kita adakan coaching, kita bincang-bincang dulu Pak Sutami. Setelah nanti coachingnya juga selesai, kita bincang-bincang lagi dulu ya Pak Sutami. Siap. Nah di sini saya mau mendiskusikan dulu nih sama Pak Sutami tentang penilaian di sesi coaching nanti. Nah yang pertama itu, bagaimana nanti Pak Sutami apakah melaksanakan alur tirta dengan baik. Lalu yang kedua, saya ingin tahu apakah Pak Sutami itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Lalu saya juga ingin mendengar apakah coachingnya Pak Sutami nanti ini akan memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang Pak Sutami berikan. Nah, seperti itu sih. Selanjutnya ada tentang prinsip coaching juga nih Pak Sutami. Ada kemitraan, praktik kreatif, dan juga bagaimana bisa memunculkan potensi coaching. Nah, itu saja sih ya Pak Sutami tentang penilaian. Nah, di sini nih rencananya Pak Sutami, kompetensi coaching apa sih yang mau dikembangkan di sesi coaching nanti ini? Kompetensi coaching. Kompetensi coaching kan ada 3 tuh, Bu. Iya, betul. Hadir sepenuhnya, terus aktif mendengarkan, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sebenarnya kalau untuk mengembangkan itu, sebenarnya ketiganya rencana mau dikembangkan. Oke, jadi tiga-tiganya mau dikembangkan. Oke, baik. Nah, tapi secara spesifik nih Pak Sutami, dari 3 kompetensi itu, yang mana sih yang mau diobservasi kira-kira Pak Sutami? Kalau untuk coaching kali ini sih rencananya yang mau diobservasi ini pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan berbobot. Jadi Pak Sutami ini sudah mempersiapkan ya pertanyaan berbobotnya? Iya, sudah, Bu. Oke, mantap. Nah, jadi Pak Sutami, kriteria keberhasilan coaching kita itu kan pasti ada indikatornya ya Pak Sutami. Menurut Pak Sutami ini indikator keberhasilannya itu seperti apa sih Pak sesi coachingnya? Kalau menurut saya sih indikator keberhasilan dari suatu coaching ya kalau si coach sudah mampu memberikan solusi untuk setiap keresahan yang dia ungkapkan, Ya. saya anggap coaching itu sudah berhasil, Bu. Oke, jadi saat dia bisa memberikan solusinya ya Pak Sutami ya. Oke, kalau boleh tahu nih ya Pak Sutami, persiapan apa sih yang sudah Pak Sutami lakukan untuk mempersiapkan sesi coaching nanti ini? Persiapannya ya kemarin sudah janji ketemu hari ini. Oke. Terus saya juga sudah berusaha fokus mencoba menghilangkan mencoba konsentrasi untuk coaching ini, menghilangkan semua beban yang ada di kepala sekarang, terus persiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini. Oke, mantap. Persiapannya luar biasa. Oke ya, sampai di sini dulu sepertinya Pak Sutami. Nanti kita ketemu lagi di sesi coachingnya Pak Sutami ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sutami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Hudaya. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya Bu Nur Hudaya? Baik. Alhamdulillah. Kalau Bapak? Baik. Nah, saya panggil Bu Yaya saja ya. Boleh. Tadi malam Bu Yaya WA saya, dia baca mau ngobrol bincang-bincang dengan saya. Terus saya mau ada sharing nih sedikit dengan Pak. Ada yang saya bisa bantu Bu Yaya? Itu kan sekali ini Pak, saya
mau sedikit ada pencerahan ini. Saya punya sedikit masalah yang mengganjal ini di hati saya. Gitu ya. Oh, berarti ini rencananya bincang-bincang untuk permasalahan yang biaya rasakan ya. Kira-kira nantinya dari bincang-bincang ini biaya berharap apa nih yang mau dicapai kira-kira biaya? Saya harapnya sih Pak ini ada sedikit pencerahan ini dari Bapak mengenai masalah saya ini Kayaknya ini supaya agak ringan juga Ya. ini di hati saya. di permasalahan biaya ini sedikit tentang biaya ya. Bisa ceritakan nih kira-kira perasaan Ibu Yaya dengan kondisi ini, dengan adanya permasalahan biaya ini. Yang saya rasakan sekarang ini Pak, pasti yang pertama saya kayak merasa bersalah ini karena saya melalui satu step ini ada tugas yang saya tidak lakukan di tahapan eksplorasi konsep ini Pak, dan memasuki tahapan yang setelahnya. Oh, ini tentang tugas di LMS guru penggerak ya, Bu Betul Yaya. sekali. Oh, Bu Yaya melangkahi tugas untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Gitu. Betul sekali. Tapi dengan ini maksudnya Bu Yaya berharap dengan bincang ini mampu mengerjakan tugas dengan tepat waktu ya, gitu ya. Ya idealnya sih seperti itu Pak. Memang Bu Yaya selama ini melakukan apa untuk mengatasi masalah itu? Ini Pak, masalahnya kan seperti ini kan sudah memasuki kita pelajaran baru ini. Nah, di tengah-tengah gempuran tugas administrasi ini Pak yang di sekolah ini, kita kan harus juga menyiapkan bahan-bahan ini ketika mengajar kan. Malam sebelumnya kan kita harus prepare ini Pak. Jadi waktu saya habis di situ, kemudian siang pun, dari pagi sampai siang pun saya juga harus mengolah waktu ini untuk melaksanakan tugas utama saya yang mengajar yang 24 jam ini Pak. Jadi, tapi untuk mengerjakan tugas-tugas di LMS ini, Ibu Yaya lakukan mengerjakannya seperti apa? Bagaimana maksudnya? Apakah mengambil waktu tertentu atau maksud saya adakah waktu tertentu yang harus mengerjakan atau seperti apa Ibu Yaya mengerjakan tugas di LMS ini? Saya kan begini Pak, orangnya saya ini bukan orang yang multitasking. Ya. Saya harus fokus ke satu pekerjaan ini Pak, dan tidak bisa melakukan pekerjaan lain di saat waktu yang bersamaan. Oh. Nah, ini yang sebenarnya kelemahan saya ini. Oke. Nah, dengan keresahan seperti itu, permasalahan seperti itu, kira-kira ke depannya nih, kalau saya bisa simpulkan kan ini ada kemampuan membagi waktunya Ibu Yaya mungkin yang agak ribet nih. Tapi kira-kira ke depannya Ibu Yaya apa yang Ibu Yaya akan lakukan untuk mengatasi masalah ini? Sebelumnya Pak, saya kan biasa mengerjakan tugas-tugas saya ini di malam hari. Saya kan biasa jam 10 malam ketika anak-anak di rumah saya ini sudah selesai dengan rutinitas di rumah saya ini Pak. Jadi biasanya saya pakai waktu malam ini sampai tengah malam, biasa sampai jam 2, jam 3 saya selesaikan. Bisa sih terkejar itu dulu. Iya. Cuman yang jadi masalahnya sekarang ini tiba-tiba saya bermasalah dengan kesehatan saya ini Pak. Tekanan darah saya tiba-tiba naik karena terlalu sering begadang itu. Oke, berarti ada beberapa hal nih sebenarnya. Nah, kira-kira yang tadinya mampu mengerjakan di tengah malam sekarang sudah tidak bisa. Nah, kira-kira ada cara lain nggak kira-kira untuk mengerjakan tugas-tugas di LMS ini menurut Ibu? Apa ya Pak? Saya sepertinya harus membuat time schedule yang lebih ketat lagi ini Pak. Itu yang pertama. Harus melakukan time schedule ya, timetable ini kegiatan saya harus betul-betul manage dengan baik. Siapa lagi kira-kira? Ya. Mungkin bagus ya Pak kalau
saya kurangi separuh kegiatan saya mungkin yang tidak terlalu Iya. penting. Maksudnya mengurangi kegiatan dan agak sedikit fokus ke tugas-tugas elemen itu ya Bu ya. Ya. Betul sekali. Kira-kira dengan hal seperti itu kira-kira sudah mampu membantu biaya enggak menyelesaikan keresahan tadi menurut Ibu kira-kira? Insya Allah. Kalau dari level 1 sampai 10 kira-kira kemampuan itu terbantu sampai level berapa nih Bu nih? Kalau saya sudah mampu memanage waktu saya dengan baik ini Pak dan mampu mengurangi Iya. tadi ini kegiatan-kegiatan saya yang tidak terlalu penting, ini saya rasa mungkin permasalahan saya tadi itu bisa diselesaikan. Ya, sesudah dengan diskusi ini ya, kayaknya kita sudah sebenarnya menemukan solusinya Bu ya. Tapi kira-kira untuk kapan kira-kira akan dilaksanakan rencana kegiatan ini yang manage tadi? Untuk pembuatan timetable waktu mengatur waktu saya mungkin saya akan mulai sekitar malam ini Pak. Insya Allah. Biasa sih sebenarnya. Mungkin seperti apa biaya menjalankan komitmen itu mengatur seperti itu? Seperti apa komitmennya untuk melakukan hal itu? Saya yakin Pak, Ya. kalau sudah memiliki timetable yang bagus ini, schedule yang bagus, insya Allah saya akan bisa memanage waktu saya dan menyelesaikan semua tugas saya on time. Nah, kayaknya sudah mantap sekali sini kayaknya rencana Ibu Yaya ini. Tapi dalam rencana itu kira-kira Ibu Yaya melibatkan siapa saja nih, kira-kira nih Ibu Yaya untuk tercapai? Yang pertama saya pasti mau memohon bantuannya Bapak ini, tolong ingatkan saya ya. Tolong ingatkan saya lagi karena saya orangnya seperti itu, harus selalu diingatkan ini. Ya, Ada lagi yang bisa dilibatkan selain teman guru atau siapa? Masih ada yang bisa dilibatkan lain? mungkin keluarga saya Keluarga. mungkin yang Pak di rumah bisa membantu saya untuk menghandle beberapa pekerjaan tadi tidak tercover ini. Oke, saya kira sudah cukup nih, kayaknya kita sudah menemukan solusi nih Bu ya. Jadi begini saja, saya berharap nanti mendengarkan nih Bu keberhasilan dari rencananya Ibu nih. Kira sekian untuk teman kita nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sutami. Waalaikumsalam Bos Nur. Nah, bagaimana nih Pak Sutami perasaannya setelah melakukan proses coaching tadi? Ya, alhamdulillah merasa senang sih. Ternyata coach saya ada keresahan yang sedikit mengganggu di perasaannya sih. Iya, tapi proses coachingnya sudah mampu memberikan ini ya, solusi tadi ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, dari percakapan coachingnya tadi nih Pak Sutami, menurut Pak Sutami, apakah Pak Sutami sudah melakukan alur tirta dengan baik atau belum nih Pak? Ya, saya rasa sudah sih Bos Nur. Tadi di pertanyaan-pertanyaan itu saya sudah berusaha mulai dari mencoba untuk mencapai tujuan umumnya, terus pertanyaan yang untuk identifikasi masalah, terus mengungkapkan rencana aksinya, dan pertanyaan-pertanyaan terakhir itu tadi mengajak coach untuk memperlihatkan komitmen yang bertanggung jawab dari setiap solusi yang diberikan. Iya, betul-betul. Dan tadi juga kan saya tadi melihat dan memperhatikan tadi kan memang Pak Sutami sudah melakukan alur tirta dengan baik. Nah, begini Pak Sutami, di awal tadi kan Pak Sutami ingin mencoba untuk mengembangkan kompetensi coachingnya ya. Kira-kira kompetensi coaching apa sih yang sudah dikembangkan tadi Pak Sutami? Ya, kompetensi coaching yang saya kembangkan sih, saya rasa ketiga-tiganya sih saya kembangkan tadi. Mulai dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, fokus, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya rasa sudah
dilaksanakan. Mantap, mantap, mantap. Oke, luar biasa ya Pak Sutami. Baik Pak Sutami, di sini saya ungkapkan dulu ya catatan-catatan hasil observasi saya tadi Pak Sutami. Jadi yang pertama itu Pak Sutami itu sudah melaksanakan alur tirta dengan baik. Itu dimulai dari bagaimana Pak Sutami menanyakan tujuan kepada coach. Pak Sutami juga sudah mampu mengidentifikasi, memberikan pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah coachingnya. Juga Pak Sutami sudah memberikan pertanyaan berbobot untuk menanyakan rencana aksi dari coachingnya serta komitmennya juga. Nah, selanjutnya berkaitan dengan prinsip coaching tadi yang kita ketahui bersama, tadi saya lihat Pak Sutami dan coachingnya santai saat berbicara, terjalin kemitraan yang baik, tidak ada yang merasa lebih tinggi, posisinya lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Juga tadi terlihat Pak Sutami sudah mendengarkan aktif keluhannya coach. Selanjutnya Pak Sutami juga fokus pada saat coachingnya bercerita, dan di sini jadi artinya Pak Sutami sudah hadir secara penuh, jadi presence-nya sudah baik ya. Yang terakhir juga nih Pak Sutami juga sudah berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Jadi mungkin cuma itu ya yang bisa saya sampaikan terkait catatan saya tadi Pak Sutami saat menjadi observer. Oke, selanjutnya Pak Sutami, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan agar proses coaching kita itu bisa lebih baik lagi ke depannya? Sebenarnya kan yang pada coaching ini sebenarnya berfokus pada kompetensi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi menurut Pak Sutami pertanyaan berbobot itu yang seperti apa sih Pak? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak menjas, tidak melabeli coaching, terus mampu menggali potensi daripada si coachingnya. Oke. Tapi kalau menurut Pak Sutami nih, kendala apa sih yang kira-kira bisa mengganggu coach sehingga tidak mampu memberikan pertanyaan yang berbobot? Ya, mungkin tidak fokus, ya, Bisa tidak mendengarkan dengan baik. Kayaknya itu yang bisa mengganggu dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut. Oke, mantap. Selanjutnya nih Pak Sutami, sebagai seorang coach, kalau diberi rating dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Sutami sekarang Pak Sutami sudah berapa di rating, angka berapa? Kalau sebelum coach tadi mungkin saya cuma bisa mengatakan di angka 6, tapi setelah coaching ini dan observasi ini saya bisa mengatakan saya sudah berada di angka 7. Oke, mantap, jadi sudah meningkat ya, Ya, Pak Sutami. sudah. Oke, menurut Pak Sutami nih, teknik apa sih yang bisa Pak Sutami lakukan agar kemampuan coachingnya bisa meningkat Pak Ya, ke depannya? kedepannya ya. Ini kita harus sebenarnya lebih sering melakukan coaching sih, karena kemampuan itu akan terasah dan berkembang apabila kita sering melakukan dan terbiasa dengan melakukan coaching. Oke, jadi terbiasa melakukan coaching ke teman-teman juga ya. Baik Pak Sutami, saya rasa cukup ya untuk bincang-bincang kita siang ini. Saya ucapkan selamat karena tadi sudah berhasil melakukan coaching dengan baik. Saya rasa sampai di sini dulu ya Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.